Sintayong yang minta kick-off laga Timnas Indonesia vs Irak dimajukan. Anggota Exco PSSI, Sumarji, membenarkan bahwa kick-off pertandingan Timnas Indonesia vs Irak dimajukan menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pertandingan kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kabar dimajukannya kick-off pertandingan itu terlihat di akun Instagram Timnas Indonesia. Dalam postingan yang menampilkan daftar 22 pemain itu, terlihat kick-off pertandingan Timnas Indonesia vs Irak dimajukan menjadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, sudah memanggil 22 pemain untuk melawan Irak dan Filipina. Para pemain Timnas Indonesia itu diminta untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 27 Mei tahun 2024. Setelah itu, pasukan Merah Putih akan memulai latihan pada tanggal 28 Mei tahun 2024. Adapun setelah melawan Irak, Timnas Indonesia akan berjumpa Filipina pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Nah, untuk kick-off pertandingan melawan Filipina masih digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Firman Utina ingin belajar dari STY cara latih Timnas Indonesia. Legenda Timnas Indonesia Firman Utina mengaku dirinya dan para mantan pemain Timnas Indonesia yang kini sedang meniti karir sebagai pelatih ingin belajar banyak dari Sintayong. Kesuksesan Sintayong dalam menangani Timnas Indonesia hingga berhasil mencatatkan sejumlah rekor bersejarah membuat salah satu legenda Timnas Indonesia, Firman Utina tertarik untuk berguru dari STY. Menurutnya, transfer ilmu dari STY kepada para pelatih yang khususnya mantan pemain sangat penting guna mencetak pelatih-pelatih yang luar biasa untuk Merah Putih. Pemilik Firman Utina 15 Football Academy ini menyadari dirinya dan beberapa pelatih di level usia muda masih kekurangan pengalaman dan pengetahuan. Karena itu, baginya sangat penting untuk menimba ilmu dari Sintayong yang punya banyak pengalaman. Erick Thohir tegaskan naturalisasi jadi program jangka panjang demi Timnas Indonesia. Ketua Umum, Ketum PSSI, Erick Thohir, memastikan program naturalisasi Timnas Indonesia tidak akan dihentikan. Untuk saat ini, skuad Garuda sudah kebanjiran nama-nama pemain naturalisasi atau keturunan. Setidaknya, ada sekitar 12 pemain yang berstatus sebagai pemain keturunan. Adanya program naturalisasi ini menuai pro dan kontra. Banyak para penggemar yang mendukung program ini, tetapi tak sedikit pula yang menolaknya. Lalu, program ini juga kerap kali dibahas pada rapat kerja Raker antara PSSI, Kemenpora, dan Komisi X DPR RI. Beberapa anggota Dewan seringkali menanyakan kepada PSSI dan Kemenpora kapan program ini berakhir. Kini, seluruh polemik soal naturalisasi itu ditanggapi langsung oleh Ketum PSSI, yakni Erick Thohir. Terkait hal tersebut, Erick mengaku tak bisa menjawab secara pasti. Sebab pihaknya harus melihat ketersediaan para pemain lokal dan diaspora. Saya gak bisa jawab, tergantung talent pool yang ada. Ya masa menaturalisasi 150 orang, kemarin tim nasional U23 ada 4 pemain, yang lain pemain Indonesia. Kata Erick, dalam acara Rossi. Menurut Erick, ini adalah sebuah realita di dunia sepak bola. Ia juga mengambil contoh dari sepak bola Eropa yang juga memiliki program naturalisasi.
Curhatan pilu Maarten Paes setelah tak dipanggil Sintayong untuk laga timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. Dari 22 pemain yang dipanggil, tidak terdapat nama Maarten Paes. Tak lama setelah panggilan di atas, Maarten Paes mengeluarkan curhat pilu di akun Instagramnya yang eksklusif. Ia hanya berharap sesegera mungkin dapat memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatnya, kata Martin Paes. Lantas, apa penyebab Maarten Paes tidak dipanggil Sintayong? Hal itu karena keabsahan kiper 25 tahun yang masih dipertanyakan untuk memperkuat timnas Indonesia. Masalahnya, Maarten Paes pernah membela timnas Belanda U21 di usia 22 tahun. Padahal, bagi pemain yang ingin berpindah asosiasi, tak boleh membela tim nasional kelompok umur atau senior di saat usianya lebih dari 21 tahun. Dalam waktu dekat, Maarten Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS. Harapannya, kiper FC Dallas memenangkan perkara hingga akhirnya dapat bermain bersama timnas Indonesia.